Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Hajlia. Saya dari kelas 2 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nasih dan mansuh. Kata nas dan mansuh merupakan bentuk perubahan dari kata nasah, masdar dari kata kerja nasakha. Kata nasah sendiri mempunyai banyak makna. Ia bisa berarti menghilangkan atau al-izalah, sebagai terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 52, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, Muhammad, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan goda-godaan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari definisi yang telah disebutkan tadi, di sini jelas bahwa nasih atau nas mempunyai makna yang banyak. Akan tetapi di antara makna-makna tersebut, yang paling mendekati kebenaran adalah bermakna alilah atau menghilangkan. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah mengangkat atau menghapuskan sesuatu dan menetapkan yang lain pada tempatnya. Dalam kalimat lainnya ialah mengangkat atau menghilangkan hukum sara dengan dalil hukumnya sara yang lain. Sedangkan mansuh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. Maka ayat mawarid atau warisan atau hukum yang terkandung di dalamnya. Misalnya adalah penghapusan nasih, hukum wasiat kepada kedua orang tua atau kerabat. Pendapat dari ulama mengenai nasih dan mansuh. Menurut Muhammad Abu Zahra, nas menurut para ushuliyun adalah pengangkatan sang pembuat hukum syar'i satu hukum syariat dengan menggunakan dalil yang datang belakangan. Dengan demikian, menurut beliau, tampak beda antara nas dan tasrih. Terdapat dua nas, nasih dan mansuh, yang keduanya tidak disertai satu zaman, tetapi nasih datang belakangan dari yang mansuh. Secara sederhana, Syekh Al-Khudari memberikan definisi bahwa nas adalah pengangkatan sang pembuat hukum syar'i atas satu hukum syar'i dengan menggunakan dalil yang syar'i pula. Kasus atau problematika yang ada di nasih dan mansuh. Eksistensi nas mansuh dalam Al-Quran merupakan persoalan yang tiada henti-hentinya mengundang untuk didiskusikan. Pertanyaannya adalah, bisakah suatu ayat dinas oleh ayat yang lainnya yang dianggap kontradiksi atau ta'arud? Kontroversi ini melahirkan kelompok yang pro adanya nas mansuh dalam Al-Quran dan kelompok yang kontra. Kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang pro nasah dan mansuh. Ulama yang mendukung eksistensi nas mansuh menyatakan bahwa nas atau penghapusan sebagian ayat Al-Quran oleh ayat yang lainnya adalah boleh dan telah terjadi. Alasan mereka adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan, manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Selanjutnya, kelompok yang kontra terhadap nas dan mansuh. Tidak sependapat tentang adanya nas dalam Al-Quran, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada nas atau penghapusan ayat dengan ayatnya dalam Al-Quran. Ulama yang menyatakan demikian diantaranya adalah Abu Muslim al-Ashafani, yang kemudian diikuti oleh ulama mutahirin. Di antara argumentasi ulama-ulama yang menyatakan tidak ada nas dalam Al-Quran adalah, jika dalam Al-Quran terdapat ayat yang telah dimansuh atau dihapus, maka sebagian ayat Al-Quran ada yang dibatalkan. Dengan demikian, maka sebagian isi Al-Quran ada yang batil. Padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya yang mengatakan, yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surah Fusilat ayat ke-42.
Dalil adalah suatu hal yang menunjukkan pada apa yang dicari, berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Dalil yang ada di dalam nasih dan mansukh, yaitu dalil syara. Dalil syara yang menjadi dasar adanya nasah dipahami berbeda dalam menentukan adanya nasah dalam Al-Quran. Dalil nakli, salah satu ayat yang menjadi basis pembangun teori nasah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.